Kembali kepada fi'liyah atau perbuatan para sahabat. Sebut saja sahabat Ibnu Umar. Beliau adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau kalau sedekah itu memilih hartanya yang paling baik. Jadi yang disedekahkan itu adalah hartanya yang paling baik. Karena memang di dalam Al-Quran, orang yang sampai derajat kebaikan itu adalah orang yang menginfakkan apa yang paling dia cintai. Terus terang ini berat bagi kita, tapi setidaknya ini menjadi motivasi dan pelajaran dari para sahabat Rasulullah. Tapi kalau kita disuruh mengamalkan, kayaknya abot banget ya. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi tidak sampai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka disinilah sahabat Ibnu Umar ketika mau berinfak itu mencari barang yang paling beliau cintai, itu yang diinfakkan. Dan itu kadang berbalik dengan kondisi zaman ini. Kalau orang mau memberi itu barang yang sudah tidak dipakai, maka ada donasi barang bekas pakai. Pantas pakai atau bekas pakai? Pantas pakai. Baik. Maka Al-Quran juga menyindir orang yang di dalam bersedekah sesuatu yang sebenarnya dia sendiri sudah tidak menginginkan. Maka apa kata Al-Quran? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tukmidu fi. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu sedekahkan. Jadi Al-Quran mengatakan janganlah kamu pilih yang buruk-buruk untuk kamu sedekahkan. Walastum biakhidhihi, sementara kamu sendiri tidak mau. Wes moh, sementara kamu sendiri sudah tidak mau. Walastum biakhidhihi illa an tukmidu fi, kecuali dengan memejamkan sebelah mata. Jadi Al-Quran mengatakan janganlah di dalam bersedekah itu memilih sesuatu yang buruk yang kamu sendiri sudah tidak suka, sudah tidak mau. Dan jika pun mau itu dengan memejamkan sebelah mata. Maksudnya saking ora gelemi. Baru kemudian disedekahkan. Maka disindir oleh Allah di dalam ayat ini. Sehingga para sahabat ketika berinfak itu menggunakan hartanya yang terbaik. Demikian pula ketika turun ayat ini, turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka saat itu Abu Talhah segera menghadap Rasulullah dengan tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh itu apa tuh ya? Ya. Nah, keseso, bersegera. Jadi datang kepada Rasul dengan bersegera. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Rasul bahwa harta yang paling dia cintai adalah bayruha, kebun kurma. Maka sampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, kebun kurma ini saya sedekahkan karena Allah. Kenapa? Karena mendengar firman Allah tidak akan sampai pada derajat kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka ternyata harta benda yang paling dicintai adalah perkebunan kurma. Dan perkebunan kurma inilah yang kemudian disedekahkan. Sekali lagi kita ketinggalan jauh ketika dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sudah ngomong perkebunan, itu luas apa sempit? Luas. Dan tanam kurma itu beda dengan tanam padi. Tanam padi itu sekali tanam sekali panen. Tapi kalau kurma sekali tanam panen seterusnya. Bisa sampai 1 abad itu panen terus. Itu kurma. Tapi kalau padi, iya. Maka sangat berat bagi kita jika kita hidup sama dengan zaman Nabi. Kita punya pertanian kurma
tiba-tiba disedekahkan sak keboni gitu kan. Berat enggak? Berat. Tapi ternyata sahabat bisa ringan. Kenapa? Didorong oleh keimanan sehingga menjadi kekuatan.